Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahri Darajat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, 5 Jun akan datang pada hari Khamis nanti akan berlangsungnya perlawanan ke-9 untuk kualifikasi Piala Dunia, di mana ini untuk melengkapkan 10 perlawanan So Indonesia akan melawan China guys kalau kita lihat daripada kelas men grup C sekarang ini, Indonesia berada di tangga keempat, manakala China berada di tangga terakhir, tangga ke-6 dengan mengumpul 6 mata. Di mana Indonesia sekarang ini sedang mengumpul 9 mata, ada peluang untuk pergi ke pusingan keempat dan akan melawan China guys dan China ni untuk 3 perlawanan terakhir mereka telah pun kalah, manakala Indonesia 3 perlawanan terakhir 2 menang dan 1 kekalahan. Aku rasa timnas Indonesia mempunyai kelebihan di situ guys, dan ditambah lagi timnas Indonesia bermain di GBK guys di kandang sendiri. Alright guys, kita nak react kepada satu video berkenaan dengan timnas Indonesia. Video dia bertajuk saat timnas sembunyikan senjata rahsia demi taklukkan China menuju Piala Dunia. Kita nak tahu apakah perbahasan berkenaan dengan video ini, kerana aku telah react kepada video daripada iCham Sport ni. Memang terbaik guys aku suka dengan iCham Sport. Teman-teman boleh subscribe kepada channel ini. Nanti aku akan letakkan link originalnya di dalam description. Mohon untuk subscribe juga kepada iCham Sport ni. Mantap channel ni guys Alright guys, mari kita sama-sama react kepada video ni guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hello Indonesia, this is your Right. captain speaking. Kita nak lihat siapakah senjata rahsianya iCham Sport. Hari yang telah direncanakan sejak lama tinggal hitungan Okey. jari. Tak lebih dari seminggu, apa yang dijadwalkan, yang sudah disusun oleh mereka yang berkepentingan, sudah ada di depan mata kita. Hari ini dan ratusan hari yang lalu kita menatapnya dengan pandangan berbeda. Mungkin dulu kita menatap Tiongkok di Gelora Bung Karno tak lebih dari sekadar seremoni, tak lebih dari sekadar menggugurkan tugas agar kualifikasi Piala Dunia selesai begitu saja. Mungkin sebab di awal kita sudah bersua lawan di atas rata-rata. Arab Saudi, Australia, hingga Jepang. Sekilas tak ada harapan. Seketika kita sudah menduga pada laga ke-6, timnas Indonesia sekadar penggembira di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenyataannya hari ini kita memandang pertandingan ke-8 dengan penuh gelagat, penuh harap. Ini bukan seremonial, ini harus dituntaskan. Ini penentu jalan, gerbang utama menuju Piala Dunia. Kita perlu satu kemenangan lagi. Memang itu tidak menjamin tempat di Amerika tahun depan. Setidaknya 3 poin di Gelora Bung Karno memperpanjang nafas, memperluas doa. Yang jadi masalah, lawan kita Tiongkok, negara yang membuat Garuda menelan kekalahan perdana di babak ketiga. Kekalahan yang juga harus dibayar mahal. Sebab dari banyak selentingan kabar, hasil di Qingdao Oktober 2024 mengawali bola panas kursi pelatih timnas, yang pada akhirnya kita semua tahu bagaimana ujungnya. Ada sesuatu yang menggetarkan, tapi juga membuat gelisah ketika membicarakan tim nasional Tiongkok. Seperti menyaksikan seorang jenderal tua mencoba mengayunkan pedang yang sudah tak setajam dulu. Ada upaya, ada tenaga, tapi juga ada keraguan yang menyelinap di antara strategi dan eksekusi. Di panggung kualifikasi Piala Dunia ini, Naga Merah datang ke Jakarta dengan gaya permainan yang terstruktur, tapi tak selalu terorganisir. Secara taktik, Tiongkok era Branko Ivankovic memainkan sepak bola yang bisa dibilang metodis, terkadang terlalu ortodoks. Mereka gemar membangun serangan dari belakang, memanfaatkan garis pertahanan tinggi yang membuka ruang bagi fullback untuk naik membantu serangan. Namun di balik semua struktur itu, seringkali terselip kebingungan kolektif ketika berada di sepertiga akhir lapangan. Seperti orkestra yang tahu notasi, tapi lupa ritme. Itulah yang selama ini terjadi. 3 lama pertama berujung kekalahan, bahkan hancur lebur di hadapan Jepang yang sakti itu. Tidak tanggung-tanggung pula, skor 7-0 menandakan bahwa Tiongkok 7-0. hanya tahu notasi, tapi tak mengerti ritme. Lalu kalah lagi dari Australia dan Jepang. Padahal di 2 pertandingan itu, penampilan negeri tirai bambu tak jelek-jelek amat. Yang jadi soal, sepak bola mereka terlalu ortodoks.
Ivan Kovic terlalu kaku memaksakan kehendak, menuntut pemain seperti ini, padahal ia tahu pemainnya tak mampu demikian. Tanpa Wule, ikon ofensif mereka yang absen karena cedera, juga Behram Abduweli yang membobol jala Martin Pas di laga pertama, Tiongkok kehilangan titik api utama dalam sistem 4-2-3-1. Harapan mereka kini bertumpu pada Zhang Yuning, striker jangkung yang bisa menjadi pemantul bola di udara, namun sering kesepian seperti menara tunggal di tengah gurun. Kondisi ini akan membuat Tiongkok cenderung bermain melebar 5 Juni nanti, mengandalkan crossing dan second ball, berharap bola jatuh di kaki yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan kata lain, strategi yang lebih bertumpu pada peluang, bukan proses. Salah satu kekuatan mereka terletak di lini tengah yang disiplin. Mereka tidak flamboyan, tidak meledak-ledak, tapi pekerja keras. Double pivotnya lebih mirip akuntan daripada seniman, menjaga kestabilan, memotong risiko, mengirimkan bola ke arah yang paling aman. Sheng Yuan Wang sudah terbukti jadi momok dalam kekalahan 1-2 Indonesia waktu itu. Sekarang masalahnya bisa bertambah pelik, sebab Tiongkok berdatangan naturalisasi baru, Serginho. Ini bisa memunculkan chaos di depan. Ketika Tom Haye sulit melewati Sheng Yuan Wang, Joy Pelopesi juga harus membatasi pergerakan Serginho. Disinilah pertandingan di GBK nanti akan menjadi tarik ulur antara kreativitas Garuda yang mulai berkembang melawan kekakuan Tiongkok yang justru sedikit merenggang. Secara bertahan, Tiongkok memainkan garis cukup tinggi, namun tidak terlalu agresif dalam pressing. Ini menciptakan celah bagi pemain-pemain cepat Indonesia untuk memanfaatkan ruang di belakang. Tapi jangan salah, dalam posisi bertahan pasif, mereka cukup disiplin. Mereka tidak mudah panik. Mereka tahu cara bertahan seperti negara yang sudah lama hidup dalam tekanan. Namun satu hal yang tak bisa diprogram dalam pelatihan adalah mental bertanding. Dan disinilah Tiongkok seringkali terpeleset. Ini bukan soal taktik Indonesia atau blunder mereka, tapi dari stadion yang bergemuruh, dari semangat kolektif yang menyala, dari teriakan penuh harap 76.000 pasang mata. Disitulah Tiongkok kadang-kadang hancur dalam sunyi. Tiongkok bukan tim lemah, tapi mereka bukan pula tim yang akan menaklukkan lawan dengan keajaiban. Mereka seperti buku tebal penuh perhitungan, tapi jarang terisi, tak ada gambar di dalamnya. Bila Indonesia bermain dengan keberanian, disiplin dan sedikit intrik, maka malam 5 Juni bisa jadi bukan hanya milik Garuda, tapi juga milik masa depan sepak bola Indonesia. Dan di tengah sorakan GBK yang membahana, mungkin kita bisa membuat sang naga tertunduk, merasa kapok. Bukan karena kalah secara taktik, tapi karena kalah oleh hasrat yang tak bisa diajarkan, tak bisa ditiru. Tidak semua pertarungan ditentukan oleh siapa yang lebih kuat. Kadang-kadang kemenangan adalah soal siapa yang lebih berani melepaskan beban sejarah, siapa yang lebih nekat menari di atas arena yang disiram oleh api. Dengan segala kelebihan dan kekurangan lawan pada malam Juni 2025 nanti, di jantung ibu kota yang berdetak, di bawah cahaya stadion terbesar negeri ini, Garuda punya peluang langka untuk membakar sang naga dari negeri seberang. Bukan dengan sihir, tapi dengan strategi dan nyali. Maka kurang lebihnya inilah yang harus dilakukan Indonesia. Tekan sejak awal, ganggu ritme lawan. Tiongkok suka mengontrol tempo. Mereka membangun dari belakang dengan sabar. Kadang terlalu sabar. Ini adalah celah. Indonesia harus menekan lebih awal. Terutama di 15 menit pertama, jangan biarkan mereka merasa nyaman. Paksa mereka melakukan kesalahan di sepertiga lapangan. Letakkan Tom Haye dan Yakob Sayuri di posisi tinggi untuk memotong alur distribusi dari gelandang mereka. Buat mereka panik, karena dari kepanikan itulah lahir sebuah peluang. Melebar, eksploitasi kedua sisi. Sayap adalah luka terbuka Tiongkok. Fullback mereka kadang terlalu asyik bantu serangan, tapi lambat pulang ke sarang. Disinilah kecepatan Egy, Yakob, atau bahkan Kevin bisa jadi senjata mematikan. Manfaatkan long ball, maksimalkan akurasi Kelvin Verdong, Tom Haye, atau Justin Hubner sekalipun. Kemudian serang lewat sayap. Jangan melulu memaksakan serangan lewat tengah yang akan tenggelam dalam blok 2 lapis mereka. Karena ini bukan saatnya jadi puitis, sekarang kita harus makin praktis. Bertahan dengan kepala dingin dan disiplin. Zhang Yuning bukan striker sembarangan. Kita sudah merasakan seberapa bahaya dia lewat 1 golnya di pertemuan pertama. Memang, Zhang tidak cepat, tapi dia pintar. Dia tahu kapan harus bergerak, kapan harus menjadi jangkar. Jay Itzes dan Rizky Ridho harus tetap disiplin. Zhang mungkin kalah tinggi dari Jay Itzes, tapi body balance-nya kokoh.
Jadi jangan terpancing duel fisik yang sia-sia. Tiongkok akan cari pelanggaran murah, bola mati, set piece, apapun itu yang menguntungkan mereka sekaligus membuat kita kesal bukan main. Itulah jebakan mereka. Kuncinya adalah tenang, bertahan bukan hanya soal otot, tapi juga soal otak. Percaya diri bukan jumawa. Kemenangan melawan Arab Saudi dan Bahrain bukan kebetulan. Itu sinyal bahwa kita bisa, bukan hanya bermimpi. Tapi percaya diri harus tetap berpijak pada kerja keras. Jangan terjebak euforia. Lawan yang terluka seperti Tiongkok justru berbahaya. Tapi dengan taktik yang tajam dan semangat yang tak seperti biasa, Indonesia seharusnya bisa lebih dari sekadar menang. Kita bisa mengubah wajah sepak bola, menulis sejarah kita sendiri. Mainkan emosi, kuasai atmosfer. Terakhir dan yang paling penting, yang hanya dimiliki tim dengan dukungan loyalitas, totalitas, dalam tiap suara yang keluar di tiap kursi yang tersedia. Ini kandang kita. Ini rumah kita. Maksimalkan atmosfer Gelora Bung Karno selayaknya senjata psikologis. Bangkitkan api yang berkobar di tribun. Hidupkan Gelora lewat setiap tackle, setiap lari. Tiongkok tak suka bermain dalam kekacauan emosional. Mereka rapi, sistematis, tapi tak siap saat lawan bermain dengan semangat yang nyaris masuk sisi religius. Jangan beri mereka ruang untuk berpikir. Buat mereka bermain dalam irama kita, dengan tekanan supporter kita, dengan emosi yang kita mainkan di tribun sepanjang bola bergulir. Sejarah membuktikan kita kalah kelas dari Tiongkok. Mereka sudah pernah masuk Piala Dunia. Kita belum. Head to head juga berpihak pada mereka. Dari total 14 pertemuan, Indonesia hanya kebagian 2 kemenangan. Satu yang sedikit melegakan, dari 10 kekalahan yang diderita, justru pemain Indonesia yang mencatatkan top scorer sepanjang sejarah pertemuan negara. Namanya Ramang, legenda Garuda milik PSM Makassar. Adapun terakhir kali kita menang sudah sangat lama, 59 tahun sudah usianya. Bukan berarti ini pertanda buruk, justru bisa jadi ini adalah indikasi baik, bahwa sepak bola senantiasa menciptakan sejarah, dan timnas kita hari ini akrab dengan sejarah baru. Maka malam 5 Juni nanti bukan cuma tentang 3 poin. Ini tentang identitas, tentang siapa kita di antara bangsa-bangsa lain. Ini adalah panggung untuk bersuara lantang bahwa Garuda bukan lagi penonton dalam sejarah Asia. Kita ingin jadi pemain utama. Dan seperti semua lakon besar, kita hanya butuh satu hal. Percaya bahwa mimpi kita sah untuk diperjuangkan. Dan bila peluit akhir berbunyi di GBK dan langit Jakarta menyala oleh sorak dan harapan, maka mungkin kita telah menyulut nyala baru dalam jiwa sepak bola Indonesia. Dalam sepak bola, seperti dalam kehidupan, masa lalu tidak menentukan masa depan. Garuda telah belajar dari kekalahan, tumbuh dari keterpurukan, dan kini siap untuk terbang lebih tinggi. Sejalan dengan perjuangan pemain di rumput hijau, mari kita dukung mereka dengan segenap kemampuan. Karena kemenangan bukan hanya milik mereka di lapangan, tetapi juga milik kita semua yang percaya. Pemahai. Alright guys, itu dia ulasan daripada iCham Sport berkenaan dengan perlawanan yang akan berlangsung 5 Jun nanti, di mana timnas Indonesia akan melawan China guys. Kelebihan kepada timnas Indonesia kerana kita tahu China sekarang ni sedang bergelut dengan prestasi mereka, dan sekarang ni mereka berada di klasemen yang terakhir dengan mengumpul 6 poin. Kita dapat tahulah daripada segi permainan mereka tu, timnas Indonesia mampu untuk mengalahkan mereka guys dan mengumpulkan mata penuh di GBK nanti guys. Jadi apa pendapat teman-teman berkenaan dengan perlawanan akan datang ni guys? Banyak sebenarnya pemain-pemain timnas Indonesia yang berkemampuan untuk menjadikan gol melawan China nanti guys. Aku rasa kemungkinan timnas Indonesia boleh mengalahkan China guys. Jadi apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah guys. Video tadi satu perbahasan analisa yang sangat mantap, padu guys berkenaan dengan tim China dan juga tim NAS Indonesia guys. Jadi memang padu guys. Jadi kita nantikan juga 5 Jun nanti guys, siapakah yang akan menang. Aku pastinya akan menyokong ataupun mendukung timnas Indonesia guys. Alright guys, come on, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang lonceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.